Rasulullah pernah ditanya, doa apakah yang paling didengar? Beliau menjawab, doa yang dipanjatkan di tengah malam dan setelah solat fardu. Hendaknya seseorang itu berdoa setelah dia mengucapkan zikir dari solat fardu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah fikih sunnah wanita. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada pembahasan zikir setelah salat. Kemudian di sini Syekh melanjutkan, kata beliau, adapun doa setelah sholat berikut ini beberapa contoh doa yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, serta beribadah baik dengan baik kepadamu. Dan juga doa Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arjalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari sifat pengecut. Aku berlindung kepadamu dari sifat kikir, dan aku berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada umur yang paling hina, serta aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan adab kubur. Dan juga Nabi mengatakan, Rabbi qini adzabaka yauma tab'asu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Kemudian juga Nabi mengucapkan, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang dahulu dan yang akan datang, yang aku sembunyikan dan yang aku tampakkan, serta apa yang aku lakukan dengan berlebihan dan yang lebih engkau ketahui daripada diriku. Engkaulah yang maha terdahulu dan engkaulah yang maha terakhir. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Kemudian juga di antara doa Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Dan juga doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, kefakiran dan
adab kubur. Kemudian kata Syekh di sini faidah, doa setelah solat adalah doa yang mustajab insya-Allah. Rasulullah pernah ditanya, doa apakah yang paling didengar? Beliau menjawab, doa yang dipanjatkan di tengah malam dan setelah solat fardu. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh hafizahullah taala beliau menyebutkan, kata beliau, hendaknya seseorang itu berdoa setelah dia mengucapkan zikir dari solat fardu. Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin merinci permasalahan ini. Pertama adalah doa itu terbagi menjadi dua. Pertama, ada yang disebut dengan doaul ibadah. Doa ibadah. Doa ibadah itu apa? Doa seperti seseorang berzikir, itu doa. Atau seseorang melaksanakan ibadah salat, itu doa. Itu disebut dengan doaul ibadah. Seseorang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu sebetulnya zikir dan sekaligus doa. Kenapa kata para ulama? Doaul ibadah itu pada hakikatnya seorang itu meminta kepada Allah. Dia ketika dia bertasbih, untuk apa dia bertasbih? Tujuannya agar dia mendapatkan pahala dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doaul ibadah ini, tentu ini tidak ada khilaf. Seseorang berzikir setelah salat itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Semuanya sepakat disyariatkan berzikir setelah salat. Kemudian yang kedua adalah doaul mas'alah. Doaul mas'alah ini adalah doa yang meminta-minta. Seseorang meminta ya kepada Allah tentang hajatnya. Seperti dia minta kepada Allah agar diberikan rezeki, diberikan keturunan, diberikan anak-anak yang saleh, diberikan mata pencarian yang halal dan seterusnya. Maka ini adalah doaul mas'alah. Doaul mas'alah inilah yang dibahas oleh Syekh di sini. Bahwasanya beliau berpandangan bahwasanya doaul mas'alah itu boleh diucapkan, dimunajatkan setelah kita selesai habis zikir dari solat fardu. Dan Syekh menyebutkan beberapa contoh doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW setelah beliau solat fardu. Berdasarkan ini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya para ulama rahimahullahu taala khilaf tentang masalah doaul mas'alah setelah selesai berzikir, khususnya setelah solat fardu. Apa khilaf mereka? Khilaf mereka banyak dalam masalah ini. Saya akan bahas satu persatu. Pertama, khilaf mereka, bolehkah seseorang itu berdoa doaul mas'alah setelah solat fardu ataukah tidak boleh? Ataukah tidak dianjurkan? Dalam bahasa lain, dianjurkankah atau disyariatkankah seseorang itu berdoa ya setelah zikir di solat fardu atau tidak disyariatkan? Ada beberapa pendapat di dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat sebagian para ulama bahwasanya sunnahnya berdoa itu ya di waktu solat, bukan setelah solat. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya sunnahnya berdoa itu adalah di waktu solat, bukan setelah solat. Ini pendapat Imam Malik rahimahullahu taala dan diikuti oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah dan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala. Apa dalil mereka tentang masalah ini? Kata mereka, ya, dalil mereka tentang masalah ini, pertama, tidak ada dalil yang sahih Nabi SAW berdoa setelah solat doaul mas'alah. Tidak ada dalil yang sahih Nabi SAW berdoa setelah solat dengan doaul mas'alah.
dan juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Kalau seandainya itu sesuatu yang disunnahkan, niscaya akan dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Dalil yang kedua dari pendapat ini adalah bahwasanya seorang yang sedang sholat pada hakikatnya dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sungguh tepat sekali dan sangat pas sekali ketika doa itu di dalam sholat, bukan di luar sholat. Karena di dalam sholat di saat itu dia sedang munajat. Adapun setelah sholat dia sudah selesai bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata mereka sangat pas kalau seandainya doa itu diletakkan di dalam sholat, bukan setelah selesai sholat. Kemudian yang ketiga, di antara dalil pendapat ini, bahwasanya kata mereka banyak di dalam sholat itu tempat-tempat disuruh kita untuk berdoa. Di antaranya adalah ketika di waktu tasyahud. Bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, "Falyatakhayar ma syaa minad du'a." Kata Nabi SAW, jika seorang selesai bertasyahud, maka pilihlah doa dari doa-doa yang dia kehendaki, yang dia senangi. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan, seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya di waktu sujud. Maka kata Nabi, perbanyaklah doa di waktu sujud. Dan itu terletak di dalam salat. Maka ini di antara dalil-dalil pendapat yang pertama yang memandang bahwasanya doa itu letaknya di dalam salat, doaul masalah. Sekali lagi saya katakan yang dibahas ini adalah doaul masalah. Letaknya adalah di dalam salat, bukan di luar salat, bukan setelah salat. Dengan tiga pendalilan ini. Pendapat yang kedua di dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama rahimahullahu taala dan juga jumhur ahli hadis. Mereka mengatakan bahwasanya doa itu setelah selesai seorang berzikir itu dianjurkan dan disyariatkan. Bahkan kata mereka, inilah waktu-waktu yang mustajab di waktu berdoa. Di waktu yang mustajab berdoa. Dan ini pendapat sebagian besar ulama dan sebagian besar ulama hadis. Di antara ulama hadis yang berpendapat demikian adalah, pertama adalah Imam Bukhari rahimahullahu taala. Beliau memandang ada doa setelah salam, setelah selesai salat. Makanya beliau mencantumkan beberapa hadis tentang babud doa ba'da salam. Bab berdoa setelah salam. Imam Bukhari memandang ada doa setelah zikir. Kemudian juga pendapat Imam Ibnu Khuzaimah, salah satu juga ulama hadis. Beliau mengatakan di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah mencantumkan babun jami'ud du'a ba'da salam fi duburi kulli salatin. Bab tentang doa-doa yang jami', ya, jami' itu doa-doa yang padat setelah salam atau kumpulan-kumpulan doa setelah salam selesai salat. Dan juga hal ini juga pendapatnya Imam Ibn Hibban, seorang ulama hadis juga. Beliau mencantumkan di dalam kitab hadis beliau Sahih Ibn Hibban, beliau mengatakan dzikrul istihbab lil mar'i ayyasta'ina billah. Zikir disunnahkan seseorang untuk meminta pertolongan kepada Allah, ya. Dan beliau cantumkan setelah salam. Dan juga hal yang serupa yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Ad-Da'awat, kata Imam Baihaqi, babul qaul wad du'a wat tasbih fi duburi salatil maktubah ba'da salam. Bab perkataan seorang berdoa dan bertasbih setelah selesai salat maktubah, selesai salat wajib setelah salam. Dan hal serupa juga pendapatnya kakek Syekh Islam Ibnu Taimiyah.
Kalau saya Islam tadi berpendapat tidak ada doa setelah salam, setelah zikir. Kakeknya berbalik. Kakeknya Syekh Islam Ibnu Taimiyah beliau berpendapat ada doa setelah salam, setelah zikir. Makanya disebutkan di dalam kitab Al-Muntaqa punya Al-Majd Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan babun fid du'a wa dzikri ba'da shalah. Bab tentang berdoa dan berzikir setelah salat. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalil mereka? Dalil para ulama-ulama ini yang berpandangan bahwasanya ada doa setelah salat. Saya sengaja merincikan masalah ini biar jelas secara detail, sehingga sebagian orang kadang-kadang pengen tahu apa dalil yang membolehkan berdoa setelah salam. Ya, biar juga jamaah mengerti apa pendapat jumhur ulama rahimahullahu taala. Di antara dalil mereka, pertama mereka berdalil dengan hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Hadis Abi Umamah itu berbunyi, Abi Umamah pernah meriwayatkan, qila ya Rasulullah ayyud du'ai asma'. Kata Abi Umamah, wahai Rasulullah, doa apa yang paling mustajab, yang didengar Allah Subhanahu wa taala? Yang mana ini tadi dinukil oleh Syekh di akhir hadis tadi, saya menukil. Kemudian Nabi menjawab, qal jawful lailil akhir wa duburus shalawatil maktubah. Kata Nabi SAW, solat di pertengahan malam akhir dan berdoa setelah selesai solat fardu. Maka kata mereka, hadis ini menjelaskan tentang sunnahnya berdoa setelah selesai solat fardu. Bahkan Nabi SAW menjadikan di dalam hadis ini doa setelah solat fardu adalah waktu yang mustajab. Tetapi Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya dan juga dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dalam kitabnya Amalul Yaumi wa Lailah. Dari jalur hadis ini dari jalur Ibnu Juraid meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Sabit dari Abi Umamah dari Nabi SAW. Di dalam hadis ini ya terdapat kelemahan. Apa kelemahannya? Hadis ini adalah hadis yang terputus sanadnya. Kenapa? Di dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Abdurrahman ibn Sabit. Abdurrahman ibn Sabit, ya, beliau tidak pernah mendengar hadis ini dari Abi Umamah. Jadi beliau ketika mendengarkan hadis dari Abi Umamah, padahal belum tidak pernah mendengar hadis ini dari Abi Umamah. Makanya hadis ini disebutkan oleh para ulama terputus sanadnya. Oleh karena itu hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Di antara yang melemahkan hadis ini adalah Imam Ibnu Qattan dan juga ya Ibnu Hajar dan juga dilemahkan oleh Al-Haythami. 3 ulama hadis melemahkan hadis ini. Jadi hadis yang pertama kali dijadikan dalil oleh pendapat para ulama yang membolehkan berdoa setelah salam ada hadis Abi Umamah, dan ini juga dinukil oleh Syekh tadi di akhir. Kata beliau faidah, bisa dilihat di halaman 123. Kata beliau faidah, doa setelah sholat adalah doa yang mustajab insyaallah. Rasulullah SAW pernah ditanya doa apakah yang paling didengar, beliau menjawab doa yang dipanjatkan di tengah malam dan setelah sholat fardu. Hadis ini hadis yang lemah dari sisi sanadnya. Apa sebab lemahnya? Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdurrahman ibn Sabit. Beliau tidak mendengar hadis ini dari Abi Umamah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Ma'in dinukil dalam kitab Jami' At-Tahsil. Ya. Taib. Hadis yang kedua, dalil yang kedua, ya, mereka berdalil dengan hadis ya, yang sahih dari hadis Suhaib yang menunjukkan Nabi berdoa setelah salam. Disebutkan dari hadis Suhaib, ya, beliau mengatakan mendapatkan dari Nabi sallam, kana yaqulu idzan sharafa min salatihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau selesai dari salatnya,
Nabi mengucapkan doa, Allahumma aslih li dini alladhi ja'altu li ismah wa aslih li dunyaya alladhi ja'alta fiha ma'ashi. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa a'udhu bi'afwika min nakmatik wa a'udhu bika minka la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u yal jaddi minkal jaddu. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama rahimahullahu taala tentang adanya doa setelah salat fardu. Karena Nabi di sini mengatakan Allahumma aslih dini alladzi ja'altahu li isma. Ya Allah, perbaikilah perkara agamaku. Ini doaul masalah. Tetapi sayangnya juga hadis ini juga hadis yang lemah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, ya, dan di dalam kitab sunannya, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Di dalam hadis ini lemah, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Marwan. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Marwan. Abu Marwan ini dikatakan oleh para ulama rawi yang tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Makanya berkata Imam Nasa'i ghairu ma'ruf. Sungguhnya rawi ini tidak diketahui. Kemudian di antara juga dalil yang digunakan oleh pendapat kedua ini, sebetulnya banyak dalil-dalilnya, tetapi dalil-dalil yang mereka gunakan rata-rata itu adalah hadis yang lemah. Di antara hadis yang sahih yang mereka gunakan pendalilannya adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Ali bin Abi, dan ini hadis dalil yang paling kuat. Pendapat yang kedua. Jadi ini dalil yang paling kuat sebetulnya yang digunakan pendapat kedua tentang bahwasanya ada doa setelah salat fardu, yaitu setelah berzikir, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan itu juga dinukil oleh Syekh di sini, yaitu doa Nabi SAW. Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Nabi SAW idza qama ila shalah, Nabi SAW jika beliau berdiri di waktu salat, beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard sampai selesai. Kemudian wa idza sallam, dan jika selesai salam, Nabi mengucapkan Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang dahulu dan yang akan datang, yang aku sembunyikan dan yang aku tampakkan, serta apa yang engkau lakukan dengan berlebihan dan yang lebih engkau ketahui daripada diriku. Engkaulah yang maha terdahulu dan engkaulah yang maha terakhir. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Hadis ini, Bapak Ibu, hadis yang sahih. Dan ini adalah hadis yang paling kuat dijadikan pendalilan oleh sebagian para ulama tentang adanya doa setelah salam, yaitu setelah seseorang berzikir. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, hadis ini betul, hadis ini hadis yang sahih. Tetapi yang dimaksudkan di dalam hadis ini bukan berzikir setelah salam. Walaupun bahasanya idza sallama, jika dia telah salam. Karena fi'il madi itu tidak menunjukkan sudah selesai, belum tentu. Kadang fi'il madi itu di dalam bahasa Arab menunjukkan dekat, waktu yang dekat. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan ini, Imam Muslim sendiri rahimahullahu taala, beliau menyebutkan hadis ini, kemudian disebutkan di dalam jalur Imam Muslim, disebutkan sebagian lafaznya summa yakunu min akhir ma yaqul baina at-tasyahhud wa taslim. Sesungguhnya yang terakhir Nabi ucapkan di antara tasyahud dan sebelum salam, Allahumma ighfir lima qaddamtu. Di riwayat Imam Muslim sendiri dijelaskan doa ini diucapkan oleh Nabi di antara tasyahud dan sebelum salam. Ini menunjukkan di dalam salat, bukan di luar salat. Sehingga itu menafsirkan lafaz yang umum di riwayat lain yang mengatakan idza sallam.
jika selesai salam. Maka hadis ini menafsirkan atau mentakyid, ya, mengkhususkan riwayat-riwayat yang umum mengatakan setelah selesai salam. Karena ini sangat jelas sekali bahwasanya dibaca di antara tasyahud dan sebelum salam. Taib. Oleh karenanya, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang kuat juga yang digunakan oleh para ulama adalah, ya, dalil hadis Mu'ad bin Jabal, dan juga ini disebutkan oleh Syekh di sini, dan ini juga hadis yang sahih. Hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Mu'ad, ya, Nabi SAW berkata kepada Mu'ad, kata Nabi, la tansa an taqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Nabi SAW, wahai Mu'ad, jangan lupa engkau mengucapkan doa, kata Nabi SAW, setelah dubur, ya, dubur setiap salat. Ya Allah, bantulah aku dengan mengingat, berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, ya, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini dalil digunakan oleh para ulama juga bahwasanya ini menunjukkan adanya doa setelah selesai salam. Tetapi hadis Mu'ad ini yang dinukil oleh Syekh di sini juga di halaman 122 paling atas, dinukil oleh Syekh di sini. Hadis ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memiliki multi tafsir, memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Kata dubur di dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, kata dubur setelah salat, makna dubur itu artinya setelah salat. Makna yang pertama, dikatakan dubur shalah artinya setelah selesai sembahyang. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dubur itu yang disebutkan dalam hadis Mu'ad ini juga bisa bermakna di waktu salat sedang berlangsung. Di waktu sholat sedang berlangsung, makna dubur, ya, duburul insan, duburnya manusia, maka itu menyatu pada diri manusia. Maka dubur sholat berarti dia menyatu pada sholat, tidak terlepas dari sholat, berarti di dalam sholat. Makna dubur Bapak Ibu memiliki dua makna, dan hadis ini hadis yang mujmal, hadis yang mujmal. Dan dia memiliki multi tafsir. Maka kita katakan bahwasanya hadis yang mujmal semacam ini, maka hendaknya kita bawa kepada hadis-hadis yang sharih, hadis-hadis yang jelas. Hadis yang jelas apa? Nabi berdoa sebelum salam. Nabi menganjurkan berdoa di waktu sujud. Nabi berdoa sebelum mengucapkan salam. Maka hendaknya dibawa ke sana. Dan ini juga lebih pantas, lebih baik ketimbang kita menafsirkan hadis tersebut setelah salam. Juga perbuatan sahabat, tidak ada satupun sahabat yang dinukil mereka berdoa setelah salam. Tidak ada satu sahabat. Kalau seandainya makna dubur ini setelah salam, maka akan ada sahabat di sana berdoa setelah salam. Oleh karenanya, wallahu taala a'lam. Adapun hadis yang dibawakan Syekh di sini adalah hadis Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadis ini juga diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ulama yang mengatakan tidak ada doa setelah salam, mereka mengatakan doa yang diucapkan oleh Nabi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ini kata mereka hadisnya lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Maula Ummi Salamah. Maula Ummi Salamah ini adalah rawi yang majhul, tidak diketahui kredibilitasnya di dalam ilmu hadis, sehingga para ulama mengatakan hadisnya lemah. Wallahu a'lam. Saya pribadi condong hadisnya ini hasan. Kenapa? Karena adanya perkataan Hafidz Ibnu Hajar, ya, beliau menukil bahwasanya Maula Ummi Salamah itu semuanya adalah thiqat, orang yang terpercaya. Karena adanya tausik dari para ulama, maka hadis ini bisa dihasankan. Kalau hadis ini dihasankan, dia berkaitan dengan zikir setelah
salat. Bukan doa khusus setelah selesai salat seseorang berdoa, tapi ini adalah zikir yang dikhususkan setelah salat subuh. Ya. Bagi orang yang menghasankan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita cermati dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh di sini, ini rata-rata doa-doanya adalah seperti Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabr. Ini semuanya adalah doa-doa yang dibaca di waktu sebelum salam. Ini doa-doa yang dibaca di waktu sebelum salam. Dan juga doa wa'udzubika min fitnatid dunya wa'udzubika min adzabil qabr. Ini juga doa-doa dibaca di waktu sebelum salam. Oleh karena itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita memperhatikan hadis-hadis yang berbicara doa, ya kita memperhatikan ya hadis-hadis yang berbicara setelah salam, maka hadisnya terbagi menjadi 3. Pertama, hadisnya lemah yang secara jelas mengatakan ada doa setelah salam, hadisnya lemah. Yang kedua, hadisnya mujmal, mujmal, ya. Artinya hadis mujmal tersebut adalah hadis yang bisa ditafsirkan, ya. Hadisnya bisa ditafsirkan banyak penafsiran. Yang ketiga adalah ada hadis secara tegas, ya, mengatakan bahwasanya itu doa setelah salam, tetapi yang benar maksud dari hadis tersebut adalah doanya sebelum salam. Oleh karenanya wallahu taala alam, pendapat yang mengatakan tidak ada doa, pendapat yang mengatakan tidak ada doa setelah salam, doaul mas'alah secara khusus, selain tadi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa thayyiban wa amalan mutaqabbala, maka wallahu taala alam pendapat yang lebih kuat dari sisi pendalilan, yaitu pendapat Imam Malik dan diikuti oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan juga diikuti oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tetapi pertanyaannya, apakah termasuk bid'ah? Mungkin ini yang ditanyakan orang. Apakah termasuk bid'ah seseorang berdoa setelah salam, setelah dia berzikir? Maka jawabannya tidak. Ini adalah khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Mereka mengatakan tidak masalah bid'ah, dan ini adalah masalah khilaf murni. Kalau ada orang misalnya dia berdoa setelah salam, setelah berzikir mengambil pendapat jumhur, apakah dia berdosa? Kita katakan tidak berdosa. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama, tidak sampai kepada perkara bid'ah. Ini poin yang penting. Poin yang kedua, berdoa, ahlul ilm sepakat, ya, ahlul ilm bahkan sebagian ulama mengatakan kalau orang itu sewaktu-waktu butuh dia berdoa kepada Allah, sewaktu-waktu, bukan rutinitas. Contoh misalnya, ibunya masuk rumah sakit, kemudian dia setelah berzikir, setelah sholat, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibunya disembuhkan dan seterusnya, boleh apa tidak? Ahlul ilm membolehkan. Termasuk kalau itu dilakukan sesuatu yang kadang-kadang. Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala hafizahullahu taala pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau mengatakan boleh di dalam kitab Mulkhasul Fiqh. Kata beliau, boleh seseorang berdoa kadang-kadang setelah sholat fardu kalau ada hajah tadi, bukan rutinitas. Kemudian masalah yang penting pula, Ustadz, kalau saya berpendapat boleh berdoa setelah sholat fardu, apakah saya mengangkat tangan apa tidak? Berdoanya, mengangkat tangan apa tidak? Kalau saya berpandangan boleh mengambil pendapat yang kedua tadi, pendapat jumhur. Saya berpandangan bahwasanya boleh berdoa setelah sholat fardu. Ya, apakah saya mengangkat tangan apa tidak? Jawabannya tidak. Jumhur ulama rahimahullahu taala mengatakan membolehkan berdoa setelah berzikir sholat fardu, mereka mengatakan tidak mengangkat tangan. Ya, tidak, seseorang berdoa, berzikir semacam itu, dia mengatakan Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma asrartu wa ma ighfir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu sampai selesai. Kata mereka tidak mengangkat tangan. Apa dalilnya? Kata mereka tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi mengangkat tangan di hadis-hadis tersebut. Jadi bagi yang berpandangan mengangkat
adanya doa setelah sholat fardu, mereka juga berpandangan tidak mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan. Kemudian, poin yang berikutnya yang penting pula yang harus dipahami oleh sebagian jamaah adalah, Ustadz, kalau begitu, apa hukumnya doa yang dipimpin oleh seorang imam dan diaminkan oleh para makmum? Maka ahlul ilm ketika membahas doa setelah sholat fardu, mereka mengatakan, ya ahlul ilm, mereka mengatakan bahwasanya doa itu kalau ada yang membolehkan berdoa setelah sholat fardu, maka hendaknya berdoa masing-masing, tidak dipimpin, ya tidak dipimpin, karena ini tidak ada anjurannya, tidak ada tuntunannya kata mereka. Maka kata mereka, kalau Anda mengambil pendapat yang membolehkan, maka adalah dia tidak mengangkat tangan dan juga berdoa masing-masing, ya berdoa masing-masing. Tetapi sekali lagi saya katakan, dalil-dalil tadi yang dikemukakan itu adalah rata-rata doa yang dibaca sebelum salam. Adapun hadis yang sahih membaca setelah salam, semuanya hadis lemah. Seperti hadis Abi Umamah tadi yang dikatakan doa yang paling mustajab doa setelah salam. Kita katakan sanadnya lemah. Oleh karena itu pendapat Imam Malik dan pendapat Syekh Islam dan pendapat Ibnu Qayyim dari sisi pendalilan lebih kuat. Kemudian di sini timbul pertanyaan permasalahan, Ustadz, kalau begitu apakah saya boleh? Kalau begitu kapan kita ini Ustadz berdoa setelah salat? Kapan? Maka para ulama baik itu yang membolehkan dan yang tidak membolehkan berdoa selesai salat fardu, mereka semuanya mengatakan boleh seseorang itu berdoa setelah selesai salat sunnah. Maka setelah selesai sholat sunnah, Anda ingin berdoa silahkan, monggo. Tidak ada dalil yang melarang. Ya. Karena itu sudah selesai, rangkaian ibadah sholat sudah selesai. Maka silahkan Anda berdoa setelah sholat sunnah. Misalnya Anda sholat maghrib, berzikir, kemudian sholat rawatib, ba'diyah maghrib, kemudian berdoa dengan mengatakan silahkan. Tidak ada dalil yang melarang. Sifatnya adalah boleh. Maka kalau Anda bertanya kapan saya mau berdoa setelah selesai sholat, berdoa setelah selesai sholat sunnah. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang terbaik yang dilakukan seseorang ketika sholat adalah di waktu sholat itu sendiri. Di antaranya adalah di waktu tasyahud akhir. Disuruh kita perbanyak doa. Maka disitulah Anda minta sama Allah. Karena itu hadisnya sahih dan kata Nabi sallam doa yang mustajab. Ya, falyatakhayyar ma syaa minad doa. Pilihlah doa yang dia inginkan. Ini waktu-waktu yang dianjurkan oleh Nabi untuk berdoa di tasyahud akhir. Berapa banyak kadang-kadang sebagian kita melupakan doa di tasyahud akhir. Doa di tasyahud akhir itu tidak hanya sekedar doa yang datang dari Nabi. Kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tidak hanya itu saja, boleh seseorang berdoa dengan doa-doa yang lain. Tidak mengapa. Ya. Dan juga berdoa di waktu sujud. Tidak mesti sujud terakhir. Sujud apa saja. Di rakaat pertama, di rakaat kedua, di rakaat ketiga, di rakaat keempat. Setiap kali sujud Anda berdoa juga diperbolehkan, ya, dan itu dianjurkan, ya, karena kondisi tersebut kondisi paling dekat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini seseorang hendaknya dia memfokuskan banyak-banyak berdoa di waktu salat. Bukan dikatakan orang yang sudah mengaji ini kada pernah berdoa, tidak. Orang yang mengaji itu berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan, di mana letak doanya? Sebelum salam, di waktu sujud, setelah ya sunnah rawatib. Kalau dia ingin berdoa maka berdoa di sana. Ya. Maka ini poin yang penting yang harus dipahami. Karena ada dua orang yang berlebihan di dalam masalah ini. Saya katakan berlebihan menanggapi khilaf tidak sebagaimana mestinya. Ada sebagian orang menganggap saudaranya yang berdoa setelah sholat fardu, dia anggap itu adalah tidak boleh, bid'ah, haram dan seterusnya. Tidak. Ini masalah khilaf dan kita harus tahu ini pendapat antara jumhur dan Imam Malik rahimahullahu taala. Makanya saya sebutkan tadi khilaf
secara detail agar kita tahu bahwasanya ini masalah khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala ya tentang masalah ada tidak du'aul mas'alah. Jadi khilaf mereka pada doa al-mas'alah. Wallahu taala a'lam. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kata Syekh hafizahullahu taala, sunnah-sunnah fi'liyah. Ya. Sunnah-sunnah fi'liyah. Tapi sebelum masuk sunnah fi'liyah, saya ingin sedikit menyampaikan kepada ummahat tentang masa berdoa tadi mengangkat tangan. Karena para ulama rahimahullahu taala berdoa itu pada asalnya Bapak Ibu mengangkat tangan. Pada asalnya berdoa itu sunnahnya mengangkat tangan. Kecuali di tempat-tempat di mana Nabi tidak mengangkat tangan, kita tidak mengangkat tangan. Kapan Nabi tidak mengangkat tangan? Ketika di waktu Nabi SAW ya khutbah Jumat, misalnya di waktu khutbah Jumat tidak mengangkat tangan. Atau ketika seseorang dia membaca bismillah ketika makan tidak mengangkat tangan. Di tempat-tempat di mana Nabi pernah berdoa tidak mengangkat tangan, kita tidak mengangkat tangan. Di tempat-tempat Nabi berdoa mengangkat tangan, kita mengangkat tangan. Ketika di Arafah Nabi berdoa mengangkat tangan, maka kita mengangkat tangan di sana. Di tempat-tempat kita tidak tahu Nabi mengangkat tangan atau tidak di sana, dan juga di tempat-tempat yang Nabi belum berdoa, ya tidak berdoa di sana, kita berdoa misalnya, maka pada asalnya berdoa itu mengangkat tangan. Wallahu taala a'lam. Baik. Kita lanjutkan. Kata Syekh di sini sunnah-sunnah fi'liyah. Ya. Di sini Syekh akan menyebutkan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan perbuatan di dalam salat. Apa saja sunnah-sunnah fi'liyah yang berkaitan di dalam salat? Kata Syekh, yang pertama adalah meletakkan sutrah. Kata beliau, meletakkan sutrah di depan tempat sujud. Ketika sholat disunnahkan meletakkan sutrah di depan tempat sujud sebagai pembatas agar orang lain tidak melintas di depannya. Selain itu untuk melindungi pandangannya dari sesuatu yang ada di belakang sutrah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu." Jika salah seorang dari kalian, kata Nabi, melaksanakan salat, gunakanlah sutrah, mendekatlah ke arah sutrah tersebut, niscaya syaitan tidak akan bisa memutus salatnya. Sutrah ini, kata Syekh, bisa berupa dinding, tiang, tongkat, atau yang lainnya. Ukuran minimalnya sebesar pelana tunggangan, kayu yang dijadikan sandaran bagi penunggang hewan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian meletakkan sutrah seperti pelana tunggangan di depannya, maka ia boleh melakukan salat dan ia tidak perlu mempedulikan orang yang melintas di belakang sutrah tersebut. Jika seseorang yang akan melaksanakan salat memasang sutrah di depannya, maka siapapun tidak diperkenankan melintas di depan orang tersebut. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi wal yadra'hu mastata' fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Jika salah seorang dari kalian sedang melaksanakan salat, maka janganlah ia membiarkan orang lain melintas di depannya. Hendaklah ia mencegah semampunya. Jika orang tersebut tidak mengindahkannya, maka hendaklah ia mencegahnya lebih keras lagi, karena ia adalah syaitan. Kita tidak dibolehkan melintas di depan orang yang salat karena dua alasan, kata Syekh. Pertama, karena hal itu berdosa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Lau ya'lamul mar baina yadil musalli madza alaihi lakana ay yakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Jika orang yang melintas di hadapan orang yang sedang salat mengetahui dosanya,
niscaya dia berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada ia melintas di depan orang yang sedang sholat. Kedua, seorang wanita yang melintas di depan laki-laki yang sedang sholat dapat membatalkan sholat laki-laki tersebut. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita, keledai dan anjing dapat membatalkan sholat seseorang jika melintas di depannya, dan hal ini dapat dihindari dengan memasang sutra yang ukurannya sama dengan pelana hewan tunggangan. Meskipun demikian, beberapa ulama, kata beliau, memiliki pendapat yang berbeda. Mereka beralasan dengan dalil-dalil yang sahih namun tidak jelas, dan juga dalil-dalil yang jelas namun tidak sahih. Mereka berpendapat bahwa solat tidak terputus oleh apapun. Mereka menakwilkan hadis tersebut dan mengatakan bahwa yang terputus oleh melintasnya seseorang di depan orang yang solat adalah kekhusyuannya, bukan solatnya. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Hafizahullah taala menjelaskan sunnah-sunnah atau sunnah-sunnah sutrah, sunnah-sunnah fi'liyah di dalam salat. Yang pertama beliau sebutkan adalah sutrah, ya. Para ulama, apa yang dimaksud dengan sutrah? Sutrah kata ahlul ilm adalah sesuatu yang ditaruh di depan orang yang sedang sholat. Sesuatu yang ditaruh di depan orang sholat untuk menghindari agar ada orang yang melintas di depan orang sholat tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan sutrah. Sutrah ini bisa diambil dari tongkat. Kemudian bisa juga sutra ini berbentuk, ya, seseorang sholat di belakang dinding, tiang, ataukah di belakang manusia, ataukah di belakang hewan, maka boleh sutra tersebut. Jadi kalau seandainya ada orang sholat di belakang ada orang duduk, misalnya dia sholat di belakang orang duduk, dia jadikan orang duduk itu sutrahnya boleh. Atau seseorang sholat di depannya misalnya ada hewan, misalnya dia jadikan ada orang sholat misalnya dia taruh di depannya tongkat, maka tidak ada masalah. Atau dia jadikan orang yang tidur itu sutrahnya dia, maka itu juga boleh. Maka sutrah itu boleh bentuknya apapun, ya, bentuknya orang ataukah benda mati, maka itu boleh dijadikan sutrah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya sutrah ini? Apa hukumnya sutrah ini? Terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah sutrah ini hukumnya adalah sunnah. Apa dalilnya? Adalah hadis musii'us shalah. Seorang sahabat yang tidak bagus salatnya, Nabi SAW mengajari dia salat, kemudian Nabi SAW Nabi SAW tidak mewajibkan pada sahabat yang tidak bagus sholat tersebut untuk mengambil sutrah. Maka kata para ulama ini menunjukkan sutrah itu tidak wajib, tetapi dia disunnahkan, sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Ya. Oleh karena itu kalau ada seseorang misalnya dia sholat tidak menggunakan sutrah, apakah berdosa? Orang tersebut tidak berdosa. Tetapi apakah pahalanya berbeda dengan pahala orang yang menaruh sutrah di depannya? Iya. Berbeda tentunya. Orang yang menaruh sutrah di depannya dia mendapatkan tambahan pahala. Sedangkan orang yang tidak menaruh sutrah di depannya maka tentu sholatnya berbeda. Karena ini mengerjakan sunnah sedangkan ini tidak mengerjakan sunnah Nabi SAW. Kemudian hukum sutrah ini Bapak Ibu berlaku bagi laki-laki dan wanita. Jadi mengambil sutrah ini tidak hanya kaum pria saja, tetapi juga bagi ibu-ibu, bagi akhwat. Baik itu dia sholat di rumah atau dia sholat di masjid sendirian, maka disunnahkan dia mengambil sutrah, menaruh sutrah di depannya. Kemudian sutrah ini juga Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku bagi seorang imam. Ya, berlaku bagi seorang imam. Disunnahkan imam juga menaruh sutrah di depan sholatnya. Ya. Maka
siapapun yang jadi imam adalah dia taruh sutrah di depannya. Adapun makmum, sutrahnya adalah imam tersebut. Sehingga makmum tidak perlu dia menaruh sutrah. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan sutrah itu berapa sih tingginya? Ya, berapa sih tinggi sutrah tersebut? Para ahlul ilmu mengatakan sutrah itu tingginya hendaknya paling kecil kata mereka seukuran mukhiratur rahli, seukuran pelana kuda. Para ulama mengatakan seukuran pelana kuda itu kurang lebih sekitar 45 cm, ya kurang lebih semacam itu. Itu kurang lebih demikian. Kalau seandainya tidak ada yang demikian, maka boleh lebih kecil, tidak ada masalah. Maka lebih kecil dari itu juga tidak mengapa, tapi idealnya demikian. Idealnya adalah sutra itu kurang lebih ya seukuran ya 40 cm atau 45 cm semacam ini. Ya kalau ada bendera ini semacam ini ya ukuran sutra. Tingginya semacam ya ada tiang bendera ini. Maka sunnahnya demikian. Tapi kalau ada yang lebih, kalau tidak ada yang demikian, adanya lebih kecil, maka tidak mengapa. Kemudian itu dari sisi tinggi, dari sisi jarak, hendaknya sutra itu ditaruh Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu jauh dari tempat sujud kita. Dari tempat sujud kita tidak terlalu jauh. Sebagian ahlu ilmu mengatakan bahwasanya kurang lebih sekitar 1,5 meter dari ujung kaki kita dan jaraknya sutrah. Hendaknya demikian kata mereka. Iya, sejauh-jauhnya ditaruh 1,5 meter dari ujung kaki kita ketika kita berdiri. Anda berdiri, kemudian sutrahnya itu kurang lebih 1,5 meter dari ujung kaki Anda. Sehingga kata para ulama rahimallahu taala sutrah itu tidak jauh diletakkan di depan orang sholat. Kadang ada sebagian orang sutrahnya mungkin 4 meter, ya dia jauh, ini bukan sutrah dia, tapi sutrah itu ada yang dekat dengan dia, setidak-tidaknya ada 1,5 meter. Dan kalau ada orang misalnya lewat di depan kita, kalau ada orang sembahyang misalnya, kemudian ada orang lewat di depan orang sembahyang tersebut, ya, maka kata para ulama rahimahullah taala dilihat apakah orang tersebut menaruh sutrah apa tidak. Kalau seandainya dia menaruh sutrah, kalau dia menaruh sutrah di depan, kalau dia tidak menaruh sutrah di depannya, apakah kita boleh lewat di depannya? Jawabannya kalau di depannya langsung tidak boleh. Karena ada hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam dan dinukil juga oleh Syekh, kata beliau, kalau seandainya orang tersebut tahu ya tentang ya besarnya dosa melewati orang yang sholat, niscaya dia akan berhenti selama 40. Selama 40 ini kata para ulama bisa jadi maknanya 40 hari, 40 bulan, bisa jadi maknanya 40 tahun dari dosa. Maka kalau lewat di depannya langsung tidak boleh. Tetapi kalau lewatnya 1 meter ya atau 1 zira, 1 hasta dari tempat sujudnya, ketika sujud orang ini 1 hasta jaraknya Anda lewat di depannya, maka tidak ada masalah walaupun dia tidak pakai sutra. Kenapa? Karena itu tidak dikatakan dia lewat di depan orang sembahyang, tidak dikatakan dia lewat di depan orang sholat kalau jaraknya 1 hasta dari tempat sujudnya, ya. Kalau jaraknya 1 hasta dari tempat sujudnya kemudian Anda lewati tanpa sutra, maka tidak mengapa. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang lewat di depan kita, maka kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menahannya. Kalau seandainya orang tersebut berusaha kembali, maka kita agak keras menahannya. Tapi kalau orang itu tidak mau paham, dia ingin dan itu lebih mengganggu kekhusyuan kita, maka kita biarkan. Maka kita biarkan dia lewat. Jangan dikait pakai kaki. Iya. Kadang ada sebagian orang kadang-kadang dikaitnya pakai kaki, ya, maka tambah ribut nanti. Tetapi biarkan ya dia lewat. Kalau seandainya orang itu kita cegah tidak mau dan itu mengganggu kekhusyuan kita, sudah biarkan dia yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan di dalam masalah sutrah ini adalah permasalahan kalau seandainya seseorang itu dilewati oleh wanita. Apakah batal sholatnya ataukah tidak? Ya,
Ini mungkin sebagian orang bertanya-tanya, ya, apakah batal sholat kita dilewati oleh seorang wanita, ya, atau dilewati oleh anjing hitam, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, yaqta'u salatahu al-mar'atu wal himaru wal kalbu aswad. Kata Nabi SAW, terputus sholat seseorang ketika dilewati oleh wanita, keledai, dan anjing hitam. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullah taala berselisih tentang kalau salat itu dilewati oleh seorang wanita atau anjing hitam atau keledai, batalkah salat kita? Terjadi khilaf yang sangat banyak di kalangan para ulama. Yang pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama berpandangan bahwasanya salatnya tidak batal. Karena makna qata'a di sini adalah, kata mereka, maknanya adalah berkurang pahalanya, bukan terputus salatnya. Kata mereka, makna qata'a di sini adalah berkurang pahalanya atau berkurang kekhusyuannya, bukan terputus salatnya. Dalil mereka apa? Dalil mereka adalah hadis Aisyah. Ketika Aisyah tidur di hadapan Nabi SAW, Nabi tidak membatalkan sholatnya. Ini menunjukkan, kata mereka, qata'a di sini adalah tidak memutuskan, ya, tetapi adalah berkurang pahalanya. Kemudian juga di antara dalil yang digunakan dalil oleh ahlul ilm adalah bahwasanya mereka berdalil dengan hadis, tapi hadis itu lemah, ya. Hadis yang hadis Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, anna Nabi sallam wa Abu Bakrin wa Umar qalu la yaqta salatul muslim syai'un wadra mastata'ta. Bahwasanya kata Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallam, Abu Bakar dan Umar, mereka berpandangan tidak terputus salat seorang muslim jika dilewati sesuatu, hendaklah dia cegah semampu dia. Hadis ini, kata mereka, sifatnya umum. Apa saja yang lewat tidak membatalkan, kata mereka. Apa saja yang lewat tidak membatalkan, dan hadis ini sifatnya umum. Tapi yang benar ini adalah perkataan Abdullah bin Umar, tidak ada di situ penyebutan Nabi SAW. Pendapat yang kedua, ya, secara singkat saya sebutkan, sebetulnya lebih dari 15 perkataan tentang masalah seorang itu lewat apakah batal atau tidak. Saya akan sebutkan 2 perkataan saja karena, ya, ini yang paling inti. Pendapat yang kedua mengatakan batal salatnya. Batal salatnya kalau dilewati oleh seorang wanita, ya, dan dilewati oleh anjing hitam dan dilewati oleh keledai, berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW. Wallahu taala alam. Dari 2 pendapat ini, wallahu taala, pendapat yang mengatakan tidak batal, maka ini pendapat yang lebih kuat. Tetapi yang ada adalah berkurang pahalanya. Taib. Kemudian di sini, ya, kita bacakan faidah, kata Syekh di sini, anak perempuan yang belum haid yang melintas di depan orang yang sholat tidak membatalkan sholat orang tersebut karena ia belum tergolong perempuan secara sempurna. Ulama yang mengatakan batal sholatnya kalau dilewati perempuan, mereka sepakat bahwasanya kalau perempuan itu belum balik tidak membatalkan sholat seseorang. Diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, seorang wanita tidak memutuskan sholat wanita. Ia pernah ditanya oleh seseorang, apakah sholat bisa terputus oleh anak kecil yang belum haid? Ia menjawab tidak. Kata beliau bahwasanya wanita, pendapat yang mengatakan wanita membatalkan sholat, mereka juga bersepakat kalau wanita itu melewati di depan wanita, maka tidak membatalkan sholat wanita tersebut. Yang membatalkan adalah kalau wanita melewati di depan laki-laki. Terus bagaimana kalau seandainya laki-laki melewati depan wanita? Mereka sepakat tidak batal. Yang hanya batal adalah kalau laki-laki melewati wanita. Kemudian pendapat yang faedah yang kedua, kata beliau, seorang wanita yang melintas di sisi kanan dan kiri seorang laki-laki yang sedang sholat tidak membatalkan sholatnya. Artinya kalau dia melintas sebelah kiri, sebelah kanan, maka kata beliau tidak batal, dan ini juga ulama sepakat hal ini tidak membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, kata beliau, seorang wanita yang berdiri di samping seorang laki-laki
yang sedang sholat tidak membatalkan sholatnya. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Nabi SAW pernah mengerjakan sholat malam dan aku yang ketika itu sedang haid berada di samping beliau. Saat itu aku mengenakan kain dari bulu yang sebahagiannya menyentuh tubuh beliau bagian samping. Maka kata beliau, kalau ada laki-laki, kalau ada wanita berdiri di samping laki-laki, itu juga tidak membatalkan sholat. Namun, kata Syekh, ketika kalian mengerjakan sholat di dalam sebuah jamaah, maka tidak mengapa berjalan di antara barisan yang ada. Karena sutra imam berlaku juga bagi makmum. Syekh di sini menjelaskan, kalau kita sholat berjamaah, maka kalau ada orang berjalan di tengah-tengah makmum, maka itu tidak mengapa. Ya, misalnya ingin mencari saf yang kosong, ya di tengah-tengah kosongnya kemudian dia berjalan melewati barisan makmum, itu tidak mengapa. Ya, di dalam sholat berjamaah. Kemudian kata beliau, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku pernah sholat menghadap kiblat di atas keledai. Saat itu aku telah bermimpi sebagai tanda balik dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di Mina bersama yang lainnya. Lalu aku melewati saf-saf yang ada, kemudian aku turun dan menambatkan keledai. Setelah itu aku masuk ke dalam barisan sholat dan tidak seorang pun mengingkari apa yang aku lakukan. Ya. Di sini, ya, Abdullah bin Abbas, beliau datang sholat berjamaah kemudian melewati barisan. Kalau seandainya itu tidak boleh, ini akan diingkari oleh para sahabat dan diingkari oleh Nabi. Ini menunjukkan, kata Syekh, bolehnya seseorang itu melewati orang yang sedang sholat di dalam shaf. Boleh kita lewati kalau dia sholat berjamaah. Adapun sholat sendiri tidak boleh. Wallahu taala alam. Taib. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan pembahasan sutrah ini sudah saya jelaskan mungkin secara detail. Sebagian umat mungkin yang hadir di Masjid Samsat As-Salam itu sudah saya jelaskan secara detail. Juga bisa nanti merujuk ke sana, ya, ceramah-ceramah di sana tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sisa waktu yang ada kita gunakan mungkin tanya jawab. Taib. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah berdosa jika mengamalkan amalan yang status hadisnya lemah? Masalah berdosa ini masalah yang lain, tetapi kita tidak disuruh untuk mengamalkan hadis yang lemah, ya. Maka kita disuruh untuk mengamalkan hadis yang sahih. Ya, jangankan itu. Hadis yang sahih itu banyak sekali tidak kita amalkan. Kenapa kita harus mengamalkan hadis yang lemah, ya. Hadis-hadis yang sahih itu banyak sekali, ya. Adapun masalah berdosa atau tidak, ya, ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Boleh tidak beramal dengan hadis lemah dalam kitab fadail, dalam masalah fadail. Khilaf masalah ini. Pendapat yang rajih tidak boleh. Ya, pendapat yang rajih tidak boleh. Intinya seseorang mencukupkan apa yang datang dari hadis yang sahih, itu yang terbaik. Ya. Kenapa dia harus mencari hadis yang lemah? Taib. Ustadz, apakah berdoa sebelum salam harus selesai membaca Allahumma inni ala dzikrika dan membaca doa beriringan dari 4 perkara dulu, atau boleh langsung berdoa sesuai hajat? Boleh. Seseorang setelah salam langsung berdoa, boleh. Tidak mesti dengan dia berdoa dengan mengucapkan ta'awudz Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Boleh langsung dia berdoa. Tapi afdalnya adalah kita mendatangkan doa yang datang dari Nabi. Ya, setelah kita selesai membaca doa yang datang dari Nabi sallallahu, barulah kita berdoa sesuai dengan hajat kita. Itu afdalnya. Tapi kalau langsung juga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Taib. Saat berdoa ketika sujud, apakah baiknya kita bertawassul dengan nama-nama Allah dulu atau langsung saja sujud? Atau langsung saja Ustaz? Afdalnya berdoa adalah memulai dengan memuji Allah. Maka bertawassul dengan nama Allah itu yang terbaik. Seseorang mulai dengan menyebut nama Allah, kemudian meminta dengan nama Allah tersebut. Itu yang paling bagus. Ya, tetapi kalau seandainya ada orang berdoa langsung meminta, tidak mengapa. Tapi afdalnya adalah dia memulai dengan menyebut nama Allah dan bertawassul dengan nama Allah tersebut. Taib. Apakah berdoa di tahiyat akhir boleh menggunakan bahasa Indonesia? Akal pertama, hendaknya tadi saya katakan berdoa dengan doa yang datang dari Nabi. Setelah selesai, Anda berdoa ya untuk hajat Anda. Anda tidak bisa berbahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Ya, bagi orang yang tidak mampu berbahasa Arab. Taib.
Bismillah, izin bertanya di luar tema. Saya menyetor haji tahun 2012, tapi tidak dengan mahram, tanpa mahram. Bagaimana hukumnya Ustadz? Dan bagaimana dengan uang yang saya setor? Maka hendaknya Anda menunggu sampai datangnya mahram. Ya, nunggu sampai datangnya mahram Anda. Maka Anda dikatakan orang yang masih belum mampu untuk berhaji. Walaupun ada uang tapi Anda dikatakan belum mampu karena tidak ada mahramnya. Karena orang safar tanpa mahram itu dilarang. La tusaffiranna imra'atun illa ma'adhi mahramin. Kata Nabi, janganlah seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya, Maka hendaknya dia bersabar menunggu mahramnya. Adapun uang yang disetor, insya Allah ya itu bisa diambil atau bisa ditunda keberangkatannya sehingga sampai datang mahramnya. Tinggal Anda negosiasi dengan pihak pemerintah bahwasanya Anda minta diundurkan karena masih belum ada mahram, atau Anda mungkin menarik kembali kemudian Anda berangkat dengan mungkin pihak swasta kalau seandainya mahramnya sudah ada karena pengen cepat misalnya, boleh. Ya maka tinggal Anda negosiasi saja kepada pihak penyelenggara dari pemerintah. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan melindungi Ustadz, keluarga dan tim Masjid Al-Faruq. Izin bertanya, apakah diperbolehkan kita berdoa saat mau tidur sebelum zikir-zikir doa sebelum tidur saat keadaan kita berbaring? Jazakumullahu khairan. Sunnahnya ya boleh saja seorang berdoa sebelum tidur. Dia berdoa meminta kepada Allah, tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Baru setelah itu dia membaca zikir sebelum tidur, tidak mengapa. Karena berdoa itu boleh kapan saja. Ya, di mana saja boleh seseorang itu berdoa. Maka ketika dia lagi berbaring, dia ingin berdoa kepada Allah, silahkan. Tidak mengapa. Tetapi jangan sampai nanti ketika dia berdoa kemudian dia lupa membaca doa tidur. Maka hendaknya kalau dia berdoa kemudian setelah itu dia merasa mulai mengantuk, bacalah doa-doa, zikir-zikir sebelum tidur. Wallahu taala a'lam. Baik. Saya kira cukup untuk pertanyaan kali ini, pertemuan kali ini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.